Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Reza Habibi dari kelas 04 TPLP 003 dengan NIM 2110114501444. Dosen pengampu Pak Firman Pratama, Eskom Mkom, Asisten Laboratorium Teknik Informatika K. Fauzan. Di sini saya hanya menjelaskan materi sama kesimpulannya saja dari pertemuan 8 sampai pertemuan 14. Pertemuan 8, materi instalasi aplikasi pada web server seperti WordPress adalah proses yang penting untuk membuat situs web yang berfungsi. Berikut adalah ringkasan materi tentang instalasi WordPress pada web server dalam bahasa Indonesia. Instalasi WordPress pada web server. Persiapan sebelum instalasi. Pastikan web server telah terpasang dengan perangkat lunak yang dibutuhkan seperti Apache, MySQL, dan PHP, biasa dikenal sebagai paket AMP, Apache, MySQL, PHP. Pastikan domain telah diperoleh dan konfigurasi DNS sudah dilakukan. Jika diperlukan, unduh WordPress. Kunjungi situs resmi wordpress.org dan unduh versi terbaru dari WordPress. Upload file WordPress, unggah file WordPress yang sudah diunduh ke direktori root server melalui FTP atau file manager yang disediakan oleh penyedia hosting. Buat database baru di MySQL. Untuk WordPress, catat informasi seperti nama database, nama pengguna, dan kata sandi yang akan digunakan nanti. Konfigurasi WordPress. Buka browser dan akses alamat situs web tempat Anda mengunggah file WordPress. Ikuti instruksi pada layar untuk memulai proses instalasi WordPress. Masukkan informasi database yang telah dibuat sebelumnya, nama database, nama pengguna, kata sandi saat diminta setelah instalasi. Setelah konfigurasi selesai, WordPress akan meminta Anda untuk membuat akun administrator, username, password, alamat email. Buat dan simpan informasi ini dengan aman. Login ke dashboard WordPress. Setelah selesai, Anda akan diarahkan ke dashboard WordPress. Dari sini Anda dapat mulai menyesuaikan situs web Anda, menambahkan tema, plugin, dan membuat konten. Pentingnya keamanan dan pemeliharaan. Selalu pastikan untuk mengamankan situs web Anda dengan memperbarui WordPress, tema, dan plugin secara teratur. Gunakan kata sandi yang kuat dan lakukan backup secara berkala. Penutup. Instalasi WordPress pada web server adalah langkah awal penting dalam membuat situs web yang fungsional. Pastikan untuk mengikuti petunjuk dengan hati-hati serta lakukan tindakan keamanan dan pemeliharaan secara berkala untuk menjaga keamanan dan kinerja situs web Anda. Kesimpulan. Instalasi aplikasi seperti WordPress pada web server adalah proses penting untuk membangun situs web. Langkah utamanya meliputi pengunduhan WordPress, pengunggahan ke server, konfigurasi database, dan penyelesaian proses instalasi melalui. Setelah itu, pengguna dapat mengakses dashboard WordPress untuk menyesuaikan situs sesuai kebutuhan. Penting untuk selalu memperhatikan keamanan dan pemeliharaan situs dengan melakukan pembaruan secara berkala dan menggunakan kata sandi yang kuat. Pertemuan 9, materi instalasi Windows Server dan Active Directory AD pada lingkungan lokal adalah proses penting dalam menyiapkan jaringan untuk manajemen pengguna, grup, dan keamanan. Berikut ini ringkasan dan materi instalasi Windows Server dan Active Directory AD. Instalasi Windows Server. Persiapan awal. Persiapkan perangkat keras yang sesuai dengan persyaratan sistem Windows Server yang akan diinstal. Unduh file ISO atau media instalasi Windows Server. Boot dari media instalasi. Boot komputer dari media instalasi Windows Server yang telah disiapkan. Ikutin petunjuk pada layar untuk memulai proses instalasi. Pilih jenis instalasi. Pilih opsi instalasi yang sesuai seperti Standard Edition, Data Center Edition, dan ikuti langkah-langkah instalasi. Konfigurasi instalasi.
atur pengaturan instalasi seperti bahasa, zona waktu, dan partisi hard disk. Masukkan kunci produk jika diminta proses instalasi. Biarkan proses instalasi berjalan hingga selesai. Setelah instalasi selesai, sistem akan reboot ke Windows Server yang baru diinstal. Konfigurasi Active Directory AD. Tambahkan peran Active Directory. Setelah masuk ke Windows Server yang baru diinstal, buka Server Manager, klik Manage, dan pilih Add Roles and Features. Pilih peran Active Directory, Domain Service, dan ikuti wizard untuk menambahkan peran ini. Promosi menjadi Domain Controller. Setelah instalasi ADDS pada server Manager, klik Promote this server to a Domain Controller. Pilih Add a New Forest jika Anda membuat domain baru, lalu ikuti langkah-langkah untuk membuat domain dan nama domain. Tentukan kata sandi untuk administrator di domain dan ikuti instruksi untuk menyelesaikan proses konfigurasi AD dan manajemen pengguna. Setelah restart, login menggunakan akun administrator domain yang baru dibuat. Buka Active Directory Users and Computers untuk membuat pengguna grup dan mengatur kebijakan keamanan. Pentingnya backup dan keamanan. Pastikan untuk melakukan backup secara teratur dan mempertahankan keamanan server dengan menggunakan kebijakan keamanan yang tepat. Penutup. Instalasi Windows Server dan konfigurasi Active Directory memungkinkan manajemen yang efisien terhadap pengguna, grup, dan sumber daya jaringan. Penting untuk memahami langkah-langkah dengan baik untuk memastikan jaringan berjalan dengan lancar dan aman. Kesimpulan, instalasi Windows Server dan konfigurasi Active Directory AD pada lingkungan lokal merupakan langkah kunci dalam menyiapkan infrastruktur jaringan yang terorganisir dan aman. Proses melibatkan instalasi Windows Server, penambahan peran Active Directory, promosi server menjadi domain controller, konfigurasi AD, dan manajemen pengguna. Langkah-langkah utama termasuk instalasi Windows Server, penambahan peran Active Directory, pembuatan domain dan nama domain, serta manajemen pengguna dan grup melalui Active Directory Users and Computers. Penting untuk memahami tata kelola keamanan dan melakukan backup secara teratur guna menjaga stabilitas dan keamanan jaringan. Pertemuan 10. Membuat VPN server lokal adalah langkah penting dalam menciptakan saluran aman bagi pengguna untuk terhubung ke jaringan privat dari jarak jauh. Berikut ringkasan materi tentang cara membuat VPN server lokal. Membuat VPN server lokal, pemilihan platform dan protokol VPN. Pilih platform yang sesuai untuk membuat VPN server seperti menggunakan Windows, Linux dengan OpenVPN, PPTP, atau L2TP. IPsec atau router yang mendukung VPN. Pilih protokol VPN yang sesuai dengan kebutuhan seperti OpenVPN umumnya dianggap lebih aman, atau protokol lain seperti PPTP, L2TP, IPsec. Instalasi perangkat lunak atau konfigurasi router. Untuk Windows, aktifkan fitur Remote Access dan konfigurasikan VPN di dalamnya. Untuk Linux, install perangkat lunak seperti OpenVPN dan konfigurasikan file-file kunci, sertifikat, dan pengaturan yang diperlukan. Untuk router, buka konfigurasi router dan aktifkan fitur VPN, serta ikuti panduan yang disediakan oleh router untuk konfigurasi yang tepat. Konfigurasi pengguna dan akses. Buat akun pengguna atau gunakan akun yang ada untuk memberikan akses ke VPN server. Tetapkan jenis autentikasi seperti kata sandi, sertifikat untuk memverifikasi pengguna yang mencoba terhubung, pengaturan jaringan, dan keamanan. Tentukan subnet atau rentang IP yang akan dialokasikan kepada pengguna yang terhubung ke VPN. Pastikan untuk mengaktifkan firewall atau konfigurasi keamanan isinya lainnya untuk memantau dan mengontrol akses ke VPN server. Uji coba koneksi dan penggunaan. Setelah konfigurasi selesai, uji koneksi ke VPN
dengan menghubungkan perangkat eksternal ke server VPN. Pastikan koneksi berjalan lancar dan aman dan verifikasi akses pengguna sesuai yang diharapkan. Penutup. Membuat VPN server lokal melibatkan pemilihan platform, konfigurasi perangkat lunak atau router, pengaturan akses pengguna, keamanan jaringan, dan pengujian koneksi. VPN server membantu menciptakan saluran aman bagi pengguna untuk terhubung ke jaringan privat dari jarak jauh, sehingga penting untuk memastikan konfigurasi dan keamanannya terjaga dengan baik. Kesimpulan, membuat VPN server lokal melibatkan konfigurasi platform atau perangkat lunak VPN, pengaturan akses pengguna, keamanan jaringan, dan pengujian koneksi. Langkah utamanya termasuk pemilihan platform, instalasi perangkat lunak atau konfigurasi router, pembuatan akun pengguna, serta pengaturan keamanan. Tujuannya adalah menciptakan saluran aman bagi pengguna untuk berhubung ke jaringan privat dari jarak jauh. Penting untuk memastikan konfigurasi dan keamanan VPN server terjaga dengan baik agar pengguna dapat terhubung dengan aman dan lancar. Pertemuan 11. Materi cloud service, khususnya virtual private server VPS, adalah salah satu bentuk layanan cloud computing yang memberikan akses terhadap server virtual yang berjalan di lingkungan cloud. Berikut adalah ringkasan materi tentang VPS dan layanan cloud. Virtual Private Server VPS. Definisi VPS. VPS merupakan server virtual yang terisolasi secara privat di dalam server fisik yang lebih besar. Setiap VPS memiliki sumber daya yang dialokasikan secara independen seperti CPU, RAM, dan penyimpanan karakteristik VPS. Isolasi. Setiap VPS beroperasi secara terpisah, memungkinkan pengguna untuk memiliki lingkungan yang lebih terisolasi. Akses root. Pengguna memiliki akses root atau administrator ke VPS mereka, memungkinkan pengelolaan penuh atas konfigurasi dan instalasi perangkat lunak keuntungan VPS. Skalabilitas. Pengguna dapat dengan mudah menyesuaikan sumber daya sesuai kebutuhan, seperti meningkatkan RAM atau CPU. Kontrol. Pengguna memiliki kontrol penuh terhadap lingkungan server, sehingga biaya VPS biasanya lebih terjangkau daripada memiliki server fisik sendiri. Penggunaan VPS. Hosting situs web. VPS sering digunakan untuk hosting situs web atau aplikasi yang membutuhkan akses server yang khusus namun tidak memerlukan sumber daya sebesar server fisik. Aplikasi khusus. Penggunaan untuk menjalankan aplikasi khusus yang memerlukan lingkungan server yang terisolasi. Layanan cloud untuk VPS. Penyedia layanan cloud. Ada banyak penyedia layanan cloud yang menawarkan VPS seperti Amazon Web Service (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform atau GCP, DigitalOcean, dan lainnya. Fitur-fitur layanan. Berbagai fitur seperti pilihan sistem operasi, skala elastis, otomatisasi kontrol panel, dan layanan dukungan teknis tersedia dalam layanan VPS Cloud. Pengaturan dan manajemen. Pengguna dapat dengan mudah mengonfigurasi dan mengelola VPS melalui antarmuka pengguna yang disediakan oleh penyedia layanan cloud. Keamanan dan backup. Layanan cloud sering menyediakan opsi keamanan terintegrasi dan layanan pencadangan untuk melindungi VPS dari ancaman keamanan dan kehilangan data. Penutup. VPS adalah solusi yang fleksibel dan terjangkau untuk memenuhi kebutuhan hosting dan pengelolaan server. Layanan VPS dalam cloud computing memberikan akses terhadap server virtual dengan sumber daya yang dapat disesuaikan ideal untuk hosting situs web, aplikasi, atau penggunaan khusus lainnya. Kesimpulan, cloud service dalam bentuk virtual private server atau VPS merupakan solusi hosting yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan akses terhadap server virtual dengan sumber daya terisolasi seperti CPU, RAM, dan penyimpanan. VPS memberikan kontrol yang penuh kepada pengguna dengan biaya yang lebih terjangkau dibandingkan dengan memiliki server fisik sendiri. Keuntungan utama VPS meliputi fleksibilitas dalam penyesuaian sumber daya, kontrol penuh atas lingkungan server,
dan kemampuan untuk menjalankan aplikasi khusus atau hosting situs web. Layanan VPS dalam computing disediakan oleh berbagai penyedia layanan dengan fitur seperti skalabilitas, manajemen yang mudah, keamanan, integritas, dan dukungan teknis. Dengan demikian, VPS menjadi solusi yang populer bagi kebutuhan hosting dan pengelolaan server yang definisi dan scalable. Pertemuan 12. Materi. Web server di lingkungan cloud adalah infrastruktur yang menyediakan layanan hosting bagi situs web atau aplikasi web di lingkungan cloud computing. Berikut adalah ringkasan materi tentang web server di cloud. Web server di lingkungan cloud. 1. Definisi web server di cloud. Web server di cloud adalah infrastruktur yang menyediakan layanan hosting untuk situs web atau aplikasi web di platform cloud computing. 2. Karakteristik web server di cloud. Skalabilitas, kemampuan untuk menyesuaikan sumber daya seperti CPU, RAM, penyimpanan sesuai kebutuhan yang dapat berubah-ubah. Ketersediaan, kemampuan server untuk tetap tersedia dan berjalan dengan waktu operasional yang tinggi, uptime. Dukungan kinerja, memastikan situs web atau aplikasi berjalan dengan cepat dengan efisien dalam memberikan konten kepada pengguna. 3. Fungsi dan penggunaan. Hosting situs web menyediakan platform untuk menyimpan dan menampilkan situs web kepada pengguna internet. Aplikasi web menjalankan aplikasi web dengan menggunakan web server di cloud untuk mengelola permintaan dan respon dari pengguna. 4. Penyedia layanan cloud. Layanan web server di cloud tersedia melalui berbagai penyedia cloud seperti Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform atau GCP, dan lainnya. Penyedia cloud menawarkan berbagai layanan web server yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan seperti Amazon EC2, Google Compute Engine, dan Azure Virtual Machines. 5. Konfigurasi dan manajemen. Konfigurasi web server di cloud melibatkan pembuatan, pengaturan, dan manajemen instance server virtual di lingkungan cloud. Pengguna dapat mengelola konfigurasi server, instalasi perangkat lunak, serta pengaturan keamanan dan pemeliharaan melalui antarmuka pengguna cloud yang disediakan oleh penyedia layanan. 6. Keamanan dan kinerja. Penting untuk mengamankan server dari serangan cyber dan menjaga kinerja server agar tetap optimal dengan menggunakan berbagai alat keamanan dan pemantauan yang disediakan oleh penyedia layanan cloud. Penutup. Web server di lingkungan cloud menyediakan infrastruktur hosting yang scalable, andal, dan efisien bagi situs web dan aplikasi web. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk mengelola situasi web server dengan mudah, menyesuaikan sumber daya sesuai kebutuhan, dan memberikan layanan yang andai kepada pengguna dengan tingkat ketersediaan yang tinggi. Kesimpulan, web server di lingkungan cloud adalah infrastruktur hosting yang menyediakan layanan untuk situs web atau aplikasi di platform cloud computing. Ini memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan sumber daya, menjalankan situs dengan ketersediaan tinggi, dan menyediakan layanan yang cepat kepada pengguna. Dengan menggunakan layanan web server di cloud, pengguna dapat memanfaatkan skalabilitas yang mudah disesuaikan, konfigurasi yang fleksibel, manajemen yang efisien, serta tingkat keamanan dan kinerja yang optimal. Ini membuat web server di cloud menjadi solusi yang andai dan efektif untuk hosting situs web dan aplikasi web. Temuan 13. Materi. Moodle adalah platform manajemen pembelajaran LMS yang populer yang digunakan untuk membuat dan mengelola kursus daring atau pembelajaran jarak jauh. Berikut adalah ringkasan materi tentang Moodle. Pengenalan Moodle. 1. Definisi Moodle. Moodle adalah platform open source untuk manajemen pembelajaran Learning Management System atau LMS yang memungkinkan pembuatan kursus daring, materi pembelajaran, dan pengelolaan aktivitas pembelajaran. 2. Fitur utama Moodle. Pembuatan kursus memungkinkan pengajar untuk membuat kursus dengan materi, belajar, tugas, ujian, dan aktivitas lainnya interaktif. Menyediakan fitur forum diskusi, chat, kolaborasi dalam kelompok, dan alat komunikasi lainnya antara siswa dan pengajar.
Evaluasi, memberikan alat untuk pengukuran kemajuan siswa melalui ujian, tugas dan penilaian online. Penyesuaian dapat disesuaikan sesuai kebutuhan pengguna dengan banyak plugin dan tema yang tersedia. 3. Keunggulan Moodle. Open source, gratis digunakan dan memiliki komunitas besar pengembang yang berkontribusi pada pengembangan platform. Fleksibilitas, cocok untuk berbagai jenis pembelajaran dari sekolah hingga universitas, serta pelatihan korporat. Pengaturan akses, memungkinkan pengelolaan akses dengan baik, termasuk untuk siswa, guru, dan administrator. 4. Penggunaan model. Institusi pendidikan digunakan di berbagai institusi pendidikan untuk menyediakan kurikulum daring, tugas, dan evaluasi. Perusahaan digunakan untuk pelatihan karyawan, peningkatan keterampilan, dan pengembangan profesional dalam lingkungan korporat. Pengelolaan dan implementasi Moodle. 1. Instalasi Moodle membutuhkan server web yang mendukung PHP dan database seperti MySQL dan PostgreSQL. Proses instalasi meliputi unduhan file Moodle, konfigurasi server, dan langkah-langkah instalasi melalui antarmuka web. Pengelolaan kursus, pembuatan kursus dengan penambahan materi, aktivitas, dan sumber daya, mengelola akses pengguna, penjadwalan, dan tata kelola kursus. Pembelajaran dan interaksi, siswa dapat mengakses materi, menyelesaikan tugas, berpartisipasi dalam diskusi, dan mengikuti ujian secara online. Pengajar dapat memonitor kemajuan siswa, memberikan umpan balik, dan berinteraksi dengan siswa melalui platform. Kesimpulan, Moodle adalah platform LMS yang fleksibel, open source, dan dapat disesuaikan dengan berbagai kebutuhan pembelajaran. Digunakan di berbagai institusi pendidikan dan perusahaan untuk menyediakan kurikulum daring, pengelola tugas, dan meningkatkan interaksi antara pengajar dan siswa dalam pembelajaran jarak jauh. Kesimpulan, Moodle adalah platform manajemen pembelajaran LMS open source yang memungkinkan pembuatan dan pengelolaan kursus daring dengan fitur-fitur seperti pembuatan kursus, interaktivitas, evaluasi, dan penyesuaian. Moodle cocok digunakan di institusi pendidikan dan lingkungan korporat untuk menyediakan kurikulum daring, tugas, interaksi antara pengajar dan siswa, serta pengembangan keterampilan. Platform ini fleksibel, dapat disesuaikan, dan memungkinkan pengelolaan kursus secara efisien bagi pembelajaran jarak jauh. Materi 14, pertemuan 14 materi. VPN, Virtual Private Network, di lingkungan cloud adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi ke jaringan privat melalui internet. Berikut adalah ringkasan materi tentang VPN di lingkungan cloud. Pengenalan VPN di cloud. 1. Definisi VPN. VPN adalah teknologi yang menyediakan koneksi aman dan terenkripsi antara perangkat yang terhubung ke internet dengan jaringan privat, baik dalam skala lokal maupun di lingkungan cloud. 2. Karakteristik VPN di cloud. Keamanan, mengenkripsi lalu lintas data yang dikirim antara perangkat dan jaringan sehingga melindungi informasi dari akses yang tidak sah. Akses jarak jauh memungkinkan penggunaan untuk terhubung ke jaringan privat dari lokal yang berbeda secara aman melalui internet. 3. Fungsi utama VPN di cloud. Keamanan koneksi, melindungi data dari ancaman keamanan ketika berpindah antara jaringan publik internet dan jaringan privat di cloud. Bypass, pembatasan geografis, memungkinkan akses ke konten yang mungkin dibatasi geografis melalui penembusan firewall dan pembatasan akses yang diberlakukan. 4. Implementasi dan penggunaan. Penyedia layanan cloud. Banyak penyedia cloud yang menawarkan layanan VPN yang terintegrasi dengan platform mereka seperti AWS VPN, Azure VPN Gateway, atau Google Cloud VPN. Konfigurasi, pengguna dapat mengatur dan mengelola koneksi VPN mereka melalui antarmuka pengguna yang disediakan oleh penyedia layanan cloud. 5. Manfaat VPN di cloud. Keamanan data, mengamankan transmisi data sensitif yang dikirimkan melalui internet. Akses jarak jauh yang aman, memberikan akses yang aman ini ke jaringan privat yang memungkinkan pengguna untuk bekerja dan dari mana saja dengan koneksi yang aman. Penutup,
VPN di lingkungan cloud adalah solusi yang vital untuk mengamankan koneksi internet melalui memungkinkan akses jarak jauh yang aman dan melindungi informasi sensitif. Melalui layanan VPN di cloud, pengguna dapat memanfaatkan keamanan yang ditingkatkan saat berhubungan dengan jaringan privat dari lokasi yang terpisah secara aman melalui internet. Kesimpulan, VPN di lingkungan cloud adalah solusi yang memungkinkan pengguna untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi ke jaringan privat melalui internet dengan mengamankan data dan mengenkripsi lalu lintas. VPN di cloud memberikan keamanan saat berhubungan dengan jaringan privat dari lokasi yang berbeda secara aman melalui internet. Ini memfasilitasi akses dari jarak jauh yang aman dan mengatasi pembatasan geografis, serta penting untuk melindungi informasi sensitif saat berpindah antara jaringan publik dan jaringan privat di lingkungan cloud. Sekian dari saya hanya bisa memaparkan materi dan kesimpulan saja. Saya tidak bisa menjelaskan beberapa langkah-langkah dari pertemuan 8 sampai pertemuan 14. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Yang salah hanya datang dari diri pribadi saya sendiri, dan yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.